أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama atas nikmat beragama Islam, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah taala berikan kita keteguhan hati, keistiqamahan, ketetapan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas dosa besar yang ke-68, Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang merasa aman dari makar Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tidak pernah merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Seorang beriman melihat dosa yang dia kerjakan seperti dia sedang duduk di bawah gunung, di bawah kaki gunung. Dia khawatir gunung itu runtuh dan akan menimpa dirinya. Wa ammal fajira atau wa ammal fajiru yara dhunubahu ka'anna adz-dzubaba waqa'a ala anfihi. Adapun orang fajir, orang munafik, maka dia melihat dosa yang dia kerjakan seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia halau, seketika itu hilang, maka hilang pula rasa khawatirnya terhadap dosa itu. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, orang yang beriman tidak pernah merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-69. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-iyasu min rauhillahi taala wal qunut. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian seseorang merasa tidak mungkin dia mendapatkan rahmat Allah. Saking frustasinya dia, saking merasa bahwasanya rahmat Allah itu sempit, saya tidak bisa dapatkan. Maka ini termasuk juga bagian daripada dosa besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Rahmat Allah taala meliputi langit dan bumi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka orang yang beriman tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, memiliki masa lalu yang kelam, kita mungkin dahulu orang yang tidak taat kepada Allah. Kita dahulu mungkin orang yang suka bermaksiat. Kita dahulu tidak tahu salat, tak tahu puasa, tak tahu mana perintah, mana larangan. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada kita hidayah, maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengatakan Allah tidak akan mengampuni yang bodoh. Lah banyak mana dosa di kerajaan. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rahmat terhadap para hambanya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah surat Yusuf ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana apa yang menimpa Ya'qub, bapak daripada Yusuf. Hilang Nabi Yusuf alaihissalam, berusaha dia mencari. Setelah itu hilang pula anaknya, ya, saudara Yusuf. Maka Allah tegur dia. Betapapun musibah yang menimpa, apapun yang kita rasakan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur. Allah mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, sepayah apapun hidup, sebesar apapun musibah, maka jangan berputus asa. Ya, jangan pernah mengatakan Allah tidak sayang kamu. Sebagian orang ditimpa musibah bertubi-tubi, kemudian dia mengatakan Allah tidak sayang kepada saya. Kalau Allah sayang, kenapa saya yang diuji? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak orang kafir? Saya sudah salat, saya sudah taat, kenapa saya diuji? Dia protes kepada Allah. Maka sifat seperti ini bukanlah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Apapun yang dia rasakan daripada kesempitan, sakit, maka dia yakin itu adalah bentuk rahmat Allah untuk dirinya. Kita harus yakin itu. Sagadang apapun musibah Pak dan Ibu, itu pertanda Allah merahmati kita. Karena musibah itu bukan hanya untuk menguji. Musibah itu ya Allah turunkan ya agar dosa-dosa kita bersih. Ya, kesalahan-kesalahan kita bisa dihilangkan dengan musibah itu kalau kita bersabar.
Kalau kita bersabar, maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi, orang yang beriman itu kalau ditimpa musibah, maka tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Maka sabar ini butuh kepada perjuangan yang besar. Kadang-kadang kalau sabar itu hanya lewat lisan, mungkin semua orang bisa. Tapi kok lah diuji bana wa alun tentu gitu bisa sabar. Maka butuh latihan. Kalau seandainya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah merasa barek bana ujian gitu, barek bana hidup, maka ketahuilah orang-orang di zaman dahulu jauh lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Payah bana ekonomi kini, orang zaman dahulu jauh lebih payah hidupnya dibandingkan kita. Kita yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita yang banyak mengeluh. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, yakinlah apapun yang menimpa kita, sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kasih sayang itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah kan tidak mesti ya dalam bentuk kita rela terus mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan bukan itu kasih sayang. Kalau seandainya kita sayang ke anak, apakah setiap kemauan anak kita turikan? Kan enggak. Ada kalanya kita berikan, ada kalanya kita tidak mau berikan. Ya. Kalau seandainya anak salah, apakah kita biarkan, kita tidak hukum? Enggak. Kalau dibiarkan justru tidak sayang kepada anak. Nah, falillahil matsalul a'la. Bagi Allah contoh yang lebih tinggi. Ya, ketika Allah menguji orang-orang yang beriman, ya, semakin tinggi keimanan maka semakin banyak ujian. Jadi jangan sangka Bapak dan Ibu, lah taat awak, lah rajin wa ibadah, lah tinggi iman, awak tidak akan diuji, hidup akan berjalan mulus begitu saja. Jangan beranggapan seperti itu. Justru semakin tinggi iman semakin banyak ujian. Maka itu sunnatullah. Ya, maka jangan tertipu dengan ndak sholat tapi hidup lancar-lancar saja, tidak pernah nampak dapat musibah, maka jangan tertipu. Ya, bisa jadi itu adalah ya pengunduran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ulur tadi, Allah giah tadi, sehingga di akhirat nanti dia akan merasakan bagaimana kerasnya siksa api neraka. Maka Allah mengatakan apa? Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala kecuali orang-orang kafir. Berarti sebaliknya, orang-orang yang beriman tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu bayangkan bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kemudian lah berkobar api, lah dinyalakan api. Ya, kemudian kadimasukkan Ibrahim ke api lah. Apa kata Ibrahim? Apakah dia putus asa dari rahmat Allah? Enggak. Dia mengatakan, ya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada pertolongan Allah, Allah akan menyelamatkanku. Yakin dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Ku api lah jalih ka membakar. Lihat bagaimana rombongan Fir'aun bala tentaranya mengejar Musa alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Lah berhadapan dua kelompok manusia ini. Apakah Musa seketika itu langsung berputus asa? Enggak. Dia mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah yang akan menolongku. Karena dia yakin rahmat Allah maha luas. Nah, seperti itu hendaknya ya sikap kita ya tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala kita merasakan kesempitan hidup. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-28. Surat Asy-Syura ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kepada mereka hujan setelah mereka mulai berputus asa. Jadi artinya apa? Putus asa kita itu tidak manfaat. Allah akan menurunkan, Allah akan memberikan rahmat, maka tidak usah putus asa. Allah mengatakan apa? Allah yang turunkan hujan, ya, yang mana sebelum itu mereka berputus asa. Dia tidak mungkin rasanya hujan turun, ya, kemarau yang begitu panjang, sudah berbagai macam cara diusahakan, tidak kunjung berhasil. Maka apakah kita boleh berputus asa? Nggak boleh. Tetap kita yakin bahwasanya Allah yang akan menurunkan hujan, Allah yang akan memberikan rahmat. Kemudian dalil yang ketiga dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, katakan pada mereka, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka telah berlebihan atas diri mereka. Maksudnya apa? Telah melakukan dosa yang begitu banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Maka tidak ada istilah dosa tidak diampuni. Kalau kita benar taubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa setiap hamba. Allah menerima taubat. Jadi kalau kita taubat, benar-benar taubat kepada Allah Bapak dan Ibu, Allah mesti terima. Dan taubat itu tidak butuh, Pak. Tidak butuh kita mengadu kepada orang, mengatakan saya sudah bertaubat. Tidak butuh. Cukup antara kita dan Allah saja. Jujur kita kepada Allah dalam bertaubat, Allah terima. Walaupun manusia tidak tahu. Walaupun manusia tidak tahu. Karena taubat itu kalau kaitannya dosa, ya, dengan Allah Ta'ala, maka cukup seseorang meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan tidak perlu dia cerita-ceritakan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini sebagai motivasi bagi kita sebenarnya, sebagai kabar gembira bagi kita, ya. Bagaimanapun buruknya kita, ya, sebelum Allah berikan kepada kita hidayah, bagaimanapun ya pembangkangnya kita kepada Allah, bagaimanapun ya perangai kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya banyak Bapak dan Ibu. Bagaimana seseorang yang membunuh 99 orang, kan? Dia bunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat. Dia datang kepada pendeta, kemudian dia mengatakan, saya sudah bunuh 99 orang. Ini orang-orang sebelum zaman Nabi, orang Yahudi. Saya sudah bunuh 99 orang. Apakah saya masih ada taubat? Apakah masih ada taubat untuk saya? Diterima nggak kalau saya bertaubat? Maka pendeta Yahudi ini mengatakan, taubatmu tidak akan diterima, kata pendeta Yahudi ini.
Apa yang dilakukan oleh sang pembunuh? Dibunuhlah pendeta itu, maka genap 100 orang yang dia bunuh. 100 orangnya bunuh. Kemudian dia cari lagi orang, maka bertemulah dengan seorang yang berilmu. Kemudian dia katakan, saya membunuh 100 orang, saya telah menghilangkan nyawa 100 nyawa. Apakah masih ada taubat untuk saya? Maka orang ini mengatakan, masih ada, dan tidak ada yang menghalangi taubat dari diri seseorang. Nggak ada. Sebesar apapun dosa, kalau benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah ampuni. Nabi kita SAW mengatakan, Al-Islamu yajubu ma qablahu wa taubatu tajubu ma qablaha. Islam itu menghapus apa yang sebelum Islam, apa yang pernah dilakukan sebelum Islam. Ya, kalau seandainya ada orang kafir, ya, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, maka sebelum dosa sebelum dia masuk Islam itu, ketika dia masuk ke dalam agama Islam terhapus. Berarti orang-orang mu'allaf tuh Pak, Bu, ketika dia masuk ke dalam Islam, maka dia layaknya ya orang yang tidak berdosa. Baru mulai ada catatan. Kenapa? Karena apa yang sebelum Islam itu terhapus. Wa taubatu tajubu ma qablaha, dan taubat pun menghapus dosa sebelum taubat. Kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kemudian kita bertaubat dengan taubat yang benar, maka maksiat dan dosa yang sebelum itu Allah ampuni. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keempat dibawakan oleh Imam Mudzahabi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian mati, meninggal, kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Maka jangan pernah buruk sangka Bapak dan Ibu kepada Allah Ta'ala. Dosa besar kita berburuk sangka kepada Allah, kita suudzon kepada Allah, dosa besar kita. Karena Nabi mengatakan, bahkan kalau seandainya kau mati kita besok Bapak dan Ibu, jangan pernah berburuk sangka kamakan apuana ambo besok anak masih ketek, sianan kamagiannya nafkah. Itu bukti seseorang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Banyak manusia seperti itu kan, anak ketek baru, kemudian dia mengatakan, kok mati yang begini kok, sialah kamagiah makan anak baalah nyobiswa. Berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang menjaga, Allah Ta'ala yang memberikan kepada mereka rezeki. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala bahwasanya ini adalah yang terbaik, ini adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Itu pembahasan kita terkait dengan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa besar yang ke-70, kufranu ni'matil muhsin, mengingkari nikmat orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka jangan pernah ingkari perbuatan baik itu. Maksudnya apa? Akui, berterima kasih kepada dia, bersyukur.
Jangan pernah ingkari. Dan orang yang paling layak kita untuk berterima kasih kepada mereka adalah kedua orang tua kita. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian hanya menyembah kepada Allah. Dan Allah wajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah gandengkan di sini antara hak Allah dengan hak manusia. Setelah seseorang menunaikan hak Allah, maka hak manusia yang paling wajib dia tunaikan setelah hak Allah Ta'ala adalah hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua. Maka tidak boleh diingkari ya, kebaikan yang orang tua kita telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayka, dan bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Berterima kasihlah kepada Allah, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Di dalam ayat yang mulia ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menegaskan ya, orang yang paling layak kita berterima kasih kepada mereka adalah kedua orang tua kita. Ya, sebaik apapun orang lain, orang tua kita jauh lebih baik dibandingkan orang tersebut. Barabana orang banyak magi piti kawak gini wah. Dibantu dia GPT. Belum bisa mengalahkan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Maka sebagian para ulama mengatakan, taruhlah orang tua itu hanya melahirkan setelah ibu kita melahirkan kita, kemudian kita diberikan kepada orang lain. Tidak ada nyogok pitih loh. Tidak diberikan kita nafkah. Maka ibu yang melahirkan kita hanya sekedar melahirkan saja, itu tidak bisa kita balas kebaikannya, tidak bisa kita balas. Maka bukan merupakan orang yang beriman orang yang tidak pandai berterima kasih. Pandailah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, siapapun itu, orang tua kita, anak kita, sahabat kita, karib kerabat kita. Kalau dia berbuat baik kepada kita, maka ucapkan terima kasih. Jangan pernah ingkari. Jangan pernah ingkari. Suami kita berbuat baik kepada kita, jangan pernah ingkari. Ya. Kadang-kadang tipikal manusia seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, setahun kita berbuat baik kepada dia, setahun kita berbuat baik, kemudian muncul satu kesalahan, kemudian mengatakan nyo ndak pernah babu elok kawan. Ini kufran, ini ingkar terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum lagi orang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Seseorang tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur juga, tidak berterima kasih kepada manusia. Maka ini syukur, berterima kasih kepada manusia ini penting. Ya. Walaupun kita tidak bisa balas kebaikannya, cukup kita mengatakan terima kasih, semoga Allah Ta'ala balas kebaikan engkau dengan yang terbaik. Itu cukup sebagai balasan kita. Maka sikap ini yang mesti harus ada pada diri kita. Pandai berterima kasih.
anak berterima kasih kepada orang tua. Orang tua pun harus pandai berterima kasih kepada anak. Ya, kawan dengan kawan saling mengucapkan terima kasih. Istri dengan suami harus pandai mengucapkan terima kasih. Kemudian dalil yang berikutnya adalah perkataan sebagian salaf kita, athar daripada mereka. Sebagian salaf kita mengatakan kufranun ni'mati minal kabair. Mengingkari kufur terhadap nikmat adalah merupakan dosa besar. Wa syukruha bil mujazati au bid du'a. Dan berterima kasih terhadap nikmat kebaikan itu adalah dengan membalas yang serupa atau yang lebih baik, atau membalasnya dengan doa. Kalau ada orang babui elok kayak gitu, tidak bisa kita balas perbuatan baik itu, maka cukup doakan dia. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta yang berlimpah, harta yang berkah. Cukup doakan. Kalau kita tidak mampu membalas, kalau kita tidak mampu membalas, doakan dengan doa yang baik. Maka itu sebagai bentuk balasan dari kebaikan yang telah kita terima dari orang lain. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Biasanya sikap atau sifat suka mengingkari nikmat ini cenderung dimiliki oleh wanita. Cenderung dimiliki oleh wanita. Makanya dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, banyak-banyak bersedekah. Sesungguhnya aku melihat neraka, maka ternyata yang banyak penghuninya adalah para wanita. Kemudian para wanita bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ya, kenapa wanita banyak menghuni neraka? Di antaranya dikatakan oleh Nabi SAW, ya mereka itu suka mengingkari kebaikan suami mereka. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau sudah batangka, cekcok, mengatakan tidak pernah awak cari kebaikan dari budak tu, salah mau menikah. Ini bahaya ini. Ini nggak boleh keluar. Maka wanita yang beriman ini tidak boleh seperti ini. Bu ya, wanita beriman kalau ada sedang ada masalah dengan suami, dia diam. Tidak perlu dia berbicara hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dosa besar yang ke-70, mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Dosa besar yang ke-71, ini sudah mau selesai kitab kita, tinggal berapa lagi. Dosa besar yang ke-71 adalah man'u fadlil ma', menghalangi air mengalir ke tempat orang. Kalau laba-labiah dia awak, ijan ditahan jua ia tu, biarkan dia mengalir ke tempat orang. Itu dosa besar, nggak boleh. Menghalangi ya kelebihan air ya dari orang lain. Kitulah cukui, maka sedekahkan air itu kepada orang. Kalau lah baraya sawah kita, lapihan air itu supaya mengalir pula ke sawah orang lain, jangan ditahan. Ya, maka ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah, ya, ara'aytum, apakah kalian melihat jikalau
air yang mengalir itu berhenti, tidak keluar lagi, maka siapa yang bisa mengalirkan air itu? Siapa? Allah Ta'ala. Kalau mata air itu Bapak dan Ibu tidak keluar oleh siapa yang bisa mengeluarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Bukan manusia. Air ini bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Air ini milik Allah Ta'ala. Kita hanya boleh memanfaatkan saja. Ya, kita boleh, sebagaimana udara, oksigen nih. Apakah milik kita oksigennya? Enggak, milik Allah Ta'ala. Kita hanya memakai sesuai dengan kebutuhan kita. Kita memakai dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka begitupun air. Ya, nggak boleh seorang menghalangi air melewati sungai, atau tidak boleh seorang menghalangi air supaya orang yang setelahnya tidak dapat. Tidak boleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tamna'u fadlal ma li tamna'u bihi fadlal kala. Nabi kita SAW mengatakan, janganlah kalian menghalangi kelebihan air, li tamna'u bihi fadlal kala. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah di antara kalian menghalangi air itu mengalir ke tempat orang. Jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk dosa besar. Kemudian Nabi juga mengatakan, la tabi'u fadlal ma. Janganlah kalian menjual ya air yang kalian sudah cukup darinya. Ada air itu berlebih, jangan dijual. Jangan dijual. Ya. Itu kata Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan di antara yang tidak boleh jual itu air, udara, api, itu tidak boleh dijual. Pada hakikatnya demikian. Sekarang orang jual air, ya, galon, air minum. Yang dia jual bukan air, yang dijual adalah prosesnya. Kalau airnya ambil aja sana di Gunung Tarlang tuh, bebas siapa yang mau ngambil kan. Yang dijual sama mereka bukan air. Yang dijual sama mereka apa? Kemasan, kemudian apa segala macam, itu yang dijual. Pada hakikat air itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena air ini bukan punya kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana udara. Nah, masuk Pak? Alun nih bujang. Alun nih. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muhammad. Nabi mengatakan, man mana'a fadla ma'ihi aw fadla kala'ihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghalangi air dari orang lain, maka Allah Ta'ala akan halangi dia dari karunia Allah pada hari kiamat. Ya, Allah tidak berikan karunia Allah kepadanya di hari kiamat. Baik. Dan banyak dalil yang lain, ya, yang mana intinya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita pelit terhadap air. Kalau seandainya tetangga kita ya sadang ndak ada air di rumah, semuanya kariang, semua kita beraya, dia minta air, berikan, tidak ada masalah. Ya, berikan. Sedekah air. Sedekah air itu banyak pahalanya Bapak dan Ibu. Sedekah air itu banyak pahalanya. Bagaimana dari air itu dia masak, kemudian dia makan. Kalau niat
kita ikhlas dalam menolong, Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. Kemudian dosa besar yang ke-72, dosa besar yang ke-72, man wasama dabbatan fil wajhi, siapa yang mentato binatang pada wajahnya, membuat tando pada jawi, ya, ditempel basi di wajah, itu tidak boleh, ya, atau dicoret-coret pakai spidol pas segala macam, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wajah itu adalah sesuatu yang mulia, walaupun tuh ya hewan, tetap dimuliakan wajah ini, ya, sehingga tidak boleh mentato binatang itu pada wajahnya. Adapun di selain wajah maka boleh, tidak ada masalah, ya. Kita ingin bagi tando ke hewan peliharaan kita, ya, dengan tanda tertentu, ya, kita buat di bagian tubuhnya, tidak ada masalah. Yang terlarang itu di wajah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah melewati seekor keledai yang telah ditato pada bagian wajahnya, dikasih stempel. Maka Nabi berkata, la'anallahu alladhi wasamah, semoga Allah melaknat orang yang mentato di wajah keledai ini. Jadi Nabi doakan dengan laknat. Berarti ini dosa apa ini? Dosa besar, ya, dosa besar. Nabi melaknat orang yang mentato di wajah keledai tersebut. Nabi katakan la'anallah, semoga Allah melaknat dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ama balaghakum anni la'antu wasamal bahimata man wasamal bahimata fi wajhiha wa darbaha fi wajhiha wa naha an dzalika. Apakah belum sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat siapa saja yang mentato di wajah binatang, siapa saja yang memukul wajah binatang? Kata Nabi SAW, aku melaknatnya dan aku melarang dari hal tersebut. Bayangkan Pak, terhadap binatang saja diatur oleh agama kita, kan? Tidak boleh diberikan haknya, tidak boleh dipukul kepala binatang itu, tidak boleh ditato. Karena itu tadi, wajah itu adalah sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang mulia, maka hendaknya dimuliakan, dimuliakan. Hadis yang terakhir pada dosa besar yang ke-72 ini, Nabi mengatakan, amma balaghakum anni la'antu, tidakkah sampai kepada kalian aku telah melaknat? Maksudnya apa? Anna man lam yablughu az-zajaru ghairu athimin. Kalau kita tidak tahu berarti tidak berdosa, tapi sekarang sudah tahu, jangan pernah lagi diperbuat. Dan orang yang telah tahu dia tetap lakukan, maka dia mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita salat Isya dulu, setelah itu kita lanjutkan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada hadis kepada dosa besar yang ke-73, al-qimar.
judi. Ya. Judi ini termasuk dosa besar. Dan judi ini banyak bentuknya Bapak dan Ibu. Seperti mainan anak-anak kita sekarang, yang kalau seandainya kita masuk masuk mall, kemudian ada mainan, kita beli koin sekian, kemudian kita mainkan, kemudian dapat kartu itu, kemudian ditukarkan. Nah, ini sama hukumnya dengan judi. Ini nggak boleh. Ya, kebayang Bapak dan Ibu, ada time zone namanya. Ya, kita beli koin, misalnya satu koin berapa gitu. Kita beli, kemudian kita masukkan, maka dengan itu bisa main. Selesai main, berapa skor, nanti keluar kartu. Kartu itu nanti bisa ditukarkan. Kalau 1000 kartunya dapat ini, dapat boneka, dapat coklat, segala macam lah bentuknya. Maka ini termasuk daripada judi. Judi. Atau orang main layang-layang. Nah, layang-layang pakai insert uang apa namanya itu? Uang pendaftaran. Uang pendaftaran. Merah seorang 10.000 seorang. Iya. Main 20 orang. Beko sianan menang hadiah untuk inyo. Itu namanya judi. Nah, apapun yang diperlombakan, kalau seandainya ada uang, ya, ada uang yang dibayarkan, dari uang tersebut, ya, dari uang tersebut diambil hadiah atau dijadikan hadiah untuk orang yang menang, maka itu termasuk judi. Masuk judi. Ya, kalau orang zaman dahulu kan identik judi itu main atau koa, apa istilahnya? Yang batu tuh, batu segi 4 tuh apa namanya itu? Domino. Nah, kan orang identik dulu pakai itu, atau pakai kartu remi kata orang dah. Nah, sekarang udah banyak. Yang sangat disayangkan, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bahwasanya itu judi. Main layang-layang pakai insert, ya, sepak bola, ada uang pendaftaran, dari uang pendaftaran itu diambilkan untuk hadiah, itu tidak boleh juga, itu judi masuk. Kan banyak ternyata tersebar, bahkan sampai mainan anak-anak kita tadi ada pula judinya. Di pasar malam Bapak dan Ibu perhatikan, Bali, ya, 10.000 dapat sekian, dilempar, ya kan, galang-galang tuh, lempar, masuk dapat hadiah, itu judi, tidak boleh. Banyak perjudian itu, dan ini adalah perkara yang dilaknat, perkara yang diharamkan. Ini tidak boleh, ya. Maka kita harus paham hakikat daripada perjudian itu Bapak dan Ibu. Harus paham kita, agar kita bisa nilai, agar kita bisa menilai, oh ini judi ini. Kenapa? Karena di sini ada uang, ya, uang, kemudian ada sesuatu yang didapatkan melebihi daripada uang, dan ada yang dirugikan. Kalau jual beli Bapak dan Ibu mesti kedua-duanya untung, ya kan? Kalau jual beli, awak menjual HP ko 1.500.000 kawak HP kau orang, sama ada rugi? Nggak ada. Orang dapat HP, kita dapat uang 1.500.000. Tapi kalau yang main seperti tadi pada Bapak dan Ibu dibeli 10.000, kok masuk dinyo ke 10-annya, untungnya rugi orang nan, rugi nan punya lapak. Kalau seandainya tidak masuk ke 10-annya, rugi nan membeli. Nah, maka unsur daripada perjudian itu mesti ada yang dirugikan, tidak ada sama-sama untung. Ini harus kita pahami. Main layang-layang pun seperti itu, 10.000 seorang,
Yang menang beko berapa orang? Taruhlah 3 orang dan menang, dan lain rugi. Maka ini adalah perjudian, dilarang dalam syariat kita. Sama pun dengan hal tadi, mainan anak-anak tadi, dibeli 10.000 dapat 10 koin, ya kan? Dimasukkan, kemudian dia awak pandai main, dapat banyak kartu tuh, sehingga apa? Dek 10.000 tadi dia bisa ditukar sama rice cooker. Rugi orang yang punya lapak. Kalau seandainya kita nak pandai main, ndak ada nak dapat cik lah, ada pitih lah bih, ndak ada dapat. Maka ini adalah judi. Ya, ini dilarang dalam syariat kita dan termasuk daripada dosa besar. Ini dosa besar yang ke-73 adalah al-qimar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90 sampai 91. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, ya, minuman yang memabukkan, al-maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, berhala, rijsun, itu adalah rijis, najis, min amali syaitan, dan itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka tinggalkanlah itu agar kalian menjadi orang-orang yang menang, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Apa kata Allah Ta'ala? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan itu ingin memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian pada khamar dan perjudian. Bapak dan Ibu lihat, ya, orang kalau sudah mabuk, ya, mesti biasanya apa? Kadang-kadang membunuh, kadang-kadang menzalimi, kadang-kadang mencuri, ya kan? Mesti ada yang dizalimi kalau orang sudah mabuk. Atau sebaliknya, judi. Ada nggak orang bunuh diri gara-gara judi? Ada. Ya. Ya, di kampung kita mungkin tidak ada, Pak. Kalau di Jakarta tuh orang main judi ganas-ganas, main sabi habiharato. Ya, bahkan dulu dapat kabar ada salah seorang, ya, juragan itu habis kalah judi, dia lompat bunuh diri. Nah, kalau kita mungkin 10.000, 20.000. Kalau orang situ ratusan juta sekali main tuh. Ada nggak permusuhan di balik itu? Ada, tidak mungkin tidak ada. Karena ini firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan syaitan ingin memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian pada khamar dan pada judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Dan syaitan akan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti daripada dosa-dosa ini? Coba lihat, Pak, ada orang tanpa minum tuh ke masjid solat? Ada? Nggak ada. Orang pajudi? Nggak ada. Ada, tapi ya asal saja. Ya solat itu begitu solat saja, Pak. Tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat Allah. Kalau seandainya ingat Allah, tentu tidak berjudi dia, ya kan? Berarti tidak ada takutnya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini langkah syaitan untuk menjauhkan manusia dari salat, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, man qala li sahibi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Nabi mengatakan, siapa saja yang berkata kepada kawannya, yuk sini main judi, maka hendaknya dia bersedekah sebagai kafarah dari dosa yang akan dia lakukan. Belum lagi dia main judi, baru sekedar mengajak, nah main baraki nih kok, ya kan? Baru sekedar itu saja dia sudah wajib untuk bersedekah.
Ya, wajib dia bersedekah sebagai apa? Kafarah daripada dosa dia mengajak orang berjudi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan kepada kawannya, sini ya kita berjudi, maka hendaknya dia wajib bersedekah ya sebagai kafarah dari ucapan dia tadi. Kemudian dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, fa in kana mujarradul qawli ma'siyatan mujibatan lisadaqah al-mukaffirah, kalau sekedar baru ucapan saja sudah ada kafarahnya. Ya, baru sekedar mengajak saja, belum lagi berjudi, baru sekedar mengajak saja sudah ada kafarahnya, sudah ada hukumannya, yaitu apa? Dengan bersedekah. Fama dhannuka bil fi'il, maka bagaimana kiranya orang yang melakukan, belum melakukan saja sudah ada kafarah, sudah ada hukuman. Hukumannya apa? Dia bersedekah ya sebanyak harta yang akan dia judikan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, maka perjudian ini ya tidak akan mendatangkan keberkahan bagi harta. Itu harus kita pahami. Kok kayu mana orang dek gara-gara judi ku haratonya pasti ndak barakah, ndak berkah hartanya. Ya, ada orang kaya gara-gara judi, ada. Ya, banyak juga orang yang melarat gara-gara judi. Maka kalau ingin mencari harta, cari harta dari yang halal. Banyak yang halal Pak, tidak sedikit, banyak yang halal. Yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram.